Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia, ulasan buku. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gratia Selapaat dengan NIM 221011050122 dan saya berasal dari kelas D, program studi farmasi. Pada video kali ini, ulasan buku memiliki 5 struktur, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan terakhir rangkuman. Kita masuk pada identitas, dan identitas ini memiliki judul, dan judul tersebut adalah Ilmu Meracik Obat, Teori dan Praktikum, dan sebagai penulis Muhammad Anif. Dan pada identitas ini ada juga ISBN, dan ISBN ini 978-602-386-7950, dan penerbit Gajah Mada University Press, dan tahun terbit pada tahun 2019, jumlah halaman 231 halaman, dan bahasa dalam teks buku ini yaitu bahasa Indonesia. Kita masuk pada orientasi. Dalam buku ini diuraikan tentang arti singkatan bahasa Latin yang digunakan dalam menulis resep. Masalah perundang-undangan farmasi perlu difahami oleh apoteker dan asisten apoteker agar dalam pelayanan obat di apotek dapat betul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang disebut dengan meracik adalah mencampur beberapa bahan untuk dijadikan obat dan jamu. Dengan demikian, ilmu meracik obat adalah ilmu tentang bagaimana mencampur beberapa bahan untuk dijadikan obat. Ilmu ini penting terutama bagi apoteker dan asistennya karena tidak semua obat yang tertulis dalam resep dokter bisa langsung disediakan oleh apotek. Tidak jarang obat yang tertera dalam resep dokter masih perlu diracik lebih dulu sebelum diberikan kepada pasien. Kita masuk pada tahapan tafsiran. Pada tahapan tafsiran isi tertulis bahwa sudah barang tentu buku ini membicarakan semua bentuk obat yang bisa diracik, mulai dari serbuk, pil, larutan, eliksir, vaksin hingga gelatin. Semuanya dijelaskan secara rinci, mulai dari dosisnya, bahannya, cara menimbangnya, cara menyaring bahannya, cara membuatnya, hingga cara membentuk wadahnya. Penjelasan itu sesuai dengan kebiasaan, tidak menyimpang dari aturan umum. Itulah sebabnya isi buku ini pantas dibaca oleh pihak-pihak yang kelak akan menjadi peracik obat. Kita masuk pada evaluasi. Pada evaluasi, pembaca tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami apa yang tersaji dalam buku ini. Tetapi untuk mempraktikannya, tentu saja dibutuhkan latihan di bawah bimbingan para ahli. Bimbingan itu bisa diperoleh lewat sekolah, perguruan tinggi, dan praktik kerja. Pengalaman beberapa pembaca buku ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang minimalis, mereka bisa meracik obat berbekal buku ini. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Buku ini memfokuskan pada ilmu meracik obat yang melibatkan proses pencampuran beberapa bahan untuk menghasilkan obat-obatan. Buku ini mencakup berbagai bentuk obat seperti serbuk, pil, larutan, eliksir, vaksin, dan gelatin, dengan menjelaskan dosis, bahan, cara menimbang, menyaring, membuat, dan menentukan wadah obat. Ini sesuai dengan aturan umum dalam praktik ilmu meracik obat. Penting bagi apoteker dan asisten apoteker untuk memahami ilmu meracik obat karena tidak semua obat yang tertulis dalam resep dokter bisa langsung tersedia di apotek. Buku ini juga membahas aspek hukum farmasi yang relevan.
Pada pembaca buku ini akan dapat memahami isinya dengan mudah, tetapi praktik meracik obat memerlukan bimbingan dan latihan. Beberapa pembaca telah berhasil meracik obat dengan bimbingan minimal setelah membaca buku ini. Keseluruhan buku ini menyediakan sumber yang berguna bagi mereka yang tertarik dalam bidang farmasi dan pelayanan obat. Demikianlah video pembacaan ulasan buku. Diucapkan banyak terima kasih.